Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Maulana dari kelas malam semester 3. Kami akan membahas makalah yang berjudul Kepemimpinan dalam Pendidikan. Satu, konsep dan teori kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam mengelola lembaga pendidikan yang efektif. Pemimpin pendidikan tidak hanya bertanggung jawab atas manajemen institusi, tetapi juga mempengaruhi budaya sekolah, perkembangan program, dan pengalaman belajar siswa. Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas konsep dan teori kepemimpinan pendidikan yang relevan dan mencapai tujuan pendidikan berkualitas. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses mengaruhi dan membimbing individu atau kelompok dalam konteks pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Pemimpin pendidikan berperan sebagai pengarah, motivator, dan fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 2. Karakteristik pemimpin pendidikan yang efektif. Pemimpin pendidikan yang efektif memiliki beberapa karakteristik kunci, antara lain visi yang jelas. Pemimpin harus memiliki visi yang menginspirasi dan mampu memadu seluruh komunitas sekolah menuju tujuan bersama. Keamanan komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa, guru, dan orang tua. Kemampuan mengatasi konflik. Kemampuan untuk menangani konflik dan perbedaan pendapat secara konstruktif sangat penting dalam menciptakan suasana yang harmonis. Empati dan kepekaan sosial. Pemimpin yang baik senantiasa peka terhadap kebutuhan, aspirasi staf dan siswa. 3. Teori kepemimpinan dalam pendidikan. Ilmu kepemimpinan pendidikan telah berkembang seiring waktu dan beberapa teori utama dapat diidentifikasi. Teori kepemimpinan transaksional. Teori ini berfungsi pada hubungan antara pemimpin dan pengikut, di mana pemimpin memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan kinerja dalam konteks pendidikan. Pemimpin transaksional akan mengelola staf dengan menetapkan standar dan memberikan insentif bagi pencapaian hasil tertentu, meski efektif dalam beberapa situasi. Teori ini sering dianggap kurang memperhatikan perkembangan hubungan yang lebih mendalam. Teori kepemimpinan transformasi. Pemimpin transformasional menginspirasi pengikut untuk mencapai lebih dari sekedar kepuasan dasar, berusaha mengubah individu dan organisasi. Dalam pendidikan, pemimpin transformasional berfokus pada perkembangan kapasitas staf dan siswa, menciptakan lingkungan yang inovatif dan mendukung pembelajaran berkelanjutan. Teori situasional. Teori ini berargumen bahwa tidak ada suatu pendekatan kepemimpinan yang universal. Pemimpin pendidikan harus dapat menyesuaikan gaya yang universal. Pemimpin pendidikan harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan situasi, konteks, dan kebutuhan individu dalam lembaga pendidikan. Ketika menghadapi situasi yang berbeda, pemimpin yang berhasil akan mampu menghadapi strategi mereka untuk mencapai hasil terbaik. Teori kepemimpinan servant. Dalam pendekatan ini, pemimpin berfungsi sebagai pelayan bagi tim dan komunitasnya,
Pemimpin serpan menempatkan kebutuhan pengikut di atas kebutuhan mereka sendiri, berkomitmen untuk memberdayakan orang lain dalam konteks pendidikan. Ini berarti pemimpin akan mendengarkan umpan balik dari guru dan siswa, berusaha memenuhi kebutuhan mereka agar dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. 4. Para pemimpin dalam menciptakan budaya sekolah yang positif. Kepemimpinan yang efektif dan menciptakan budaya sekolah yang mendukung. Pemimpin pendidikan harus menciptakan visi bersama yang mendapatkan nilai-nilai positif dan inklusif. Mereka dapat melibatkan staf dan siswa dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan semua suara didengar. Budaya positif dalam sekolah dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada gilirannya berdampak pada hasil belajar yang baik. Mungkin itu pembahasan saya pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.